riding high. When I was king, I played with the hard and fast. I walked away, you want me there. Leave me home and leave me home and it would. My feet without me, my feet without me, my feet without me, what I done. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Ayatul Kitabil Hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, memberikan kesehatan kepada kita, alhamdulillah, semua sehat walafiat, sehingga dapat hadir semua di sini dalam acara yang sedang dilaksanakan workshop akademi Ibrahim. Salawat berserta salam dan turunkan bagi Nabi Muhammad SAW. deskripsi Yang terhormat Bapak Wakil Presiden dan dalam hal ini mewakili Presiden dan Bapak Presiden dan sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita yang sudah disaksikan kita di kita, keluarga kita, Bapak Dr. Hasbullah. Jadi Allah sebentar lagi menjadi profesor. Bapak Ibu peserta yang di sini ada hadir mantan dekan kita, hadir lengkap sini ya, dari Iksan, Bapak Bedi Bapak yang berbincang ya, harus sendiri, Pak Nabi, Pak Andai, dan Pak Agus, harus Pak Air Mas Jamal, kemudian ada Kak Modi, Pak Akizar, Pak bapak-bapak peserta akademi writing, Ibu Kapan, kemudian yang beliau mungkin akan susah lagi di sini, yang telah memperjuangkan baik di tingkat di kulit dan izinnya. Terima kasih Bu Kapan. Teknik studi yang semangat pertama kami mengucapkan selamat datang pada peserta dan kita intern satu studi, tapi ada juga di dalamnya ada dari luar studi. Jadi patut kami laporkan bahwa peserta berjumlah 21 orang. Dari dalam itu ada 18, tapi yang dalam ini ada 17, satu dari Fakultas Sarjana, 3 dari universitas di luar UIN. Jadi kita bolehkah kita kenalkan dulu ya, Bapak Dr. Sardi Saleh Anwar, silakan Pak Budi mungkin Pak ya, dengan ini dari Sarjana ya Pak ya.
12 Rp, tapi dapat surat kita bagi utang dia. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Bustanu dan AG Pak ya. Khusus ya. Silakan Pak Bustanu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang deh. Bapak Dr. Santoso. Belum datang. Tadi dalam sama kita. Bapak Dr. Ibu. Ya, selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau yang lain Pak Ibu sudah dikenalkannya, sudah kenal semuanya. Belum. Tentu urgensi acara ini semua dosen-dosen sudah tahu bahwa kita mengakselerasi ke guru besar. Jadi karena aturan sudah baru tidak bisa loncat, tentu yang sudah 3C lah sudah ada tanda-tanda. 4C, 3C. Salah sebut 4C. Salah sebut 4C. Yang sudah tanda-tanda itu kan? Tanda-tanda ada harapan, insya Allah. Ya. Jadi Pak Abdullah tinggal sebentar lagi SK-nya Pak Abdullah ya, dengan nunggu SK Bu Mil ya, insya Allah. Ya, pokoknya yang sudah 4C atau yang 4B mungkin Pak Mas Jamal mungkin juga sebentar lagi. Dan kita juga antisipasi karena profesor kita mungkin sudah akan pensiun. Pak Ibu sudah nanti ada Pak Arabi, Pak Alpisan, kemudian Pak itulah yang beliau ya. Ini ada pengganti 2 pergi 2 datang atau kalau perlu 3 datang. Yang mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kegiatan ini terwujudlah apa yang kita inginkan semua, bahwa profesor di fakultas ini akan bertambah. Kemudian selain berpengalaman beraktivitas di Prodi juga untuk UIN. Kemudian kami sampaikan juga Pak Dekan tadi telepon saya, mohon maaf tidak bisa hadir siang sore ini karena pesawat narasumber kita yang dari Kudus itu delay lagi. Jadi delay. Malam ini mungkin tak ada acara. Pas setengah baru ada. Iya. Jadi malam beliau sampai di sini. Kita pun tidur. Jadi malam ini ketemuan Pak Dekan dengan Pak Asmo. Itu kan sebenarnya namanya. Sumber asli. Sumber asli ya. Sumber dari mata air yang asli. Tapi kadang mau foto-foto ceritanya. Dari sore nanti sampai malam dengan Pak Asmo. Kemudian pagi besok jam 8 sampai jam 8 malam baru dengan Pak Sakin yang dari Kudus. Jadi begitu Pak Asmo sampaikan tadi. Itu yang bisa kami sampaikan. Acara ini berlangsung dari hari ini tanggal 3 sampai tanggal 5. 3 Agustus sampai 5 Agustus 2023. Semoga kita semua sentralnya dapat mengikuti dengan serius dan dapat menghasilkan artinya yang cukup bisa diterbitkan di jurnal yang kita harapkan bisa meskipun yang kalau nanti 3 golongan 4 belum, tapi kalau sudah banyak fokus insya Allah sampai yang kedua ya insya Allah aturannya tak boleh kita loncat. Demikian yang dapat kami sampaikan, yang mari kita ikuti kegiatan ini sesuai dengan yang dilakukan dan menghasilkan sesuai dengan kita harapkan. Hasilnya yang bisa tertib ya, karena tujuannya membawa pada satu dia mengawal artikel kita dan yang mengoreksi dan kemudian layak terbit lah di jurnal Scopus insya Allah. Mari kita ikuti acara dengan sesama dan dengan baik. Dan kepada seluruh kami tutup dan kita kata sampaikan atau pembukaan kita oleh para guru kita yang mewajibkan secara pembukaan. Sebelum ditutup, saya tak mau kalah
Hati-hati nanti kesengat kepiting. Kita karena kita di dalam jadi kita nggak terlalu homestay alhamdulillah di atas bukit yang tinggi. Mana takutnya? Hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa kita ulangi. Mari kita mulai saja acara activity. Mohon maaf, ya sekali lagi terima kasih kami ucapkan pada semua training, pada Pak Ibu Tabar yang sudah bersama timnya yang mengucapkan acara ini. Mohon maaf apabila kegiatan ini ada kekurangannya, mudah-mudahan banyak kelebihannya lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Satu. Selanjutnya dapat sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Administrative Fakultas di Kustario. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Wakil Dekan Tunggal Bapak Dr. Haji Ridwan. Tinggi betul ya. Pada beliau dengan berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaga wajib buat alhamdulillah syariah. Dan kami memuliakan Ibu Dekan Satu sebagai ketua panitia akan dikoreksi prosedur yang sudah macam pada hari ini. Dan kami memuliakan Bapak Dr. Profesor ini sebagai narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini dan nanti malam mencoba sampai datang dan kami melihat Bapak Ibu dekat pada masanya dan waktu dekat pada masanya dan Bapak Kaprodi dan Ibu Kaprodi yang kami muliakan dan Ibu Kabak beserta teknik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah di sore yang mulia ini kita di suasana alam haram kita sudah duduk di sini dan sudah minum udara dan makan dan minum dan tinggal mandi mungkin di kolamnya belum sudah mandi alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan kita sehat untuk mengikuti acara ini kurang 2 hari akan datang. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami sebagai seorang dekan yang menawarkan secara mungkin masih menunggu. Tapi apakah menunggu di rumah atau di airport? Tidak tahu juga. Ada airport. Sebelum kita membuka daripada career writing ini, memang career writing sudah lama dilakukan masyarakat dari tahun kemarin. Nanti tahun ini juga di ruang anggaran. Kemudian alhamdulillah bisa kita laksanakan. Karena akan writing ini sebenarnya penting untuk merubah cara berpikir kita, cara pemahaman kita, cara menulis. Saya ketika itu di IA School di Yogyakarta itu baru setelah pulang saya buka tulisan-tulisan yang lama, akhirnya saya ketawa dengan menengok tulisan saya. Termasuk tulisan yang hari ini yang saya masukkan itu sebenarnya sudah dimasukkan izin ditolak, termasuk aja sini akan diperbaiki. Yang penting pernah mencoba dan pernah ditolak. Kalau yang pas berubah ini tak biasa, tak luar biasa lagi. Karena hampir tulisan saya minta semoga baca. Tak bantu kalau mungkin yang kesibukannya dibaca juga alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan dengan beliau baca namanya saya. Karena ingin ada yang mengkoreksi, mengkritik sehingga ada perubahan cara menulis. Maka sehingga lewat Profesor Iwan Abdul Ghani mengatakan selama ini kita menulis. Sekarang berubah cara berpikir kita bukan menulis,
tapi kita mencetak tulisan. Jadi kita bukan nulis, tapi kita mencetak tulisan. Jadi kalau sudah mencetak berarti bukan sebarang nulis. Jadi harus ada rumusnya. Nanti kita belajar dengan Pak Asbobok, Pak Mustaqim, rumusnya bagaimana mencetak tulisan. Kalau sudah mencetak tulisan itu tidak dibaca sekali dua kali. Bahkan kami kelompok sekolah itu harus baca 8 kali. 8 kali, kemudian satu hari satu paragraf. Maka ada program odong, one day one paragraph. Kalau Ramadan odos, one day one juz. Sabtu Minggu dodos, Sabtu Minggu dodos. Itu juga itu Pak Taufik dengan Ustaz Jalan biasa. Jadi one day, mungkin habis ini mungkin nanti program kita one day one paragraph. Jadi kalau one day one paragraph, satu hari satu paragraf, berarti 1 bulan 1 tulisan. Karena bagi beliau satu tulisan itu hanya 33 paragraf, lebih kurang 4.000 sampai 5.000 kata saja. Jadi tidak perlu sekarang kita nulis sampai 7.000 8.000 kata, tapi bisa kita menulis 3.000 kata sampai 4.000 3.000 4.000 5.000 dan sebagainya. Jadi artinya apa? 33 paragraf. Jadi 30 itu sudah oke sebenarnya kalau sudah sampai. Jadi mudah-mudahan hari ini saya memang ikut, kalau ada program pelatihan saya akan ikut terus ya, baik Rudin yang lain, karena saya dengan beberapa kawan itu senantiasa Senin malam itu ikut Zoom meeting bersama Profesor Alhamdulillah. Jadi Senin malam itu biasa 350 sampai 400. Tadi malam semalam itu sudah baru 200 berkurang, tapi 290 terakhir. Jadi cukup banyak seluruh Indonesia ini yang ikut. Maka kadang-kadang saya kirim di grup dosen, walaupun ada yang komen belakang, bintang katanya. Kadang-kadang bisa ada juga, saya kirim juga. Lantaklah mau apa gitu. Yang penting kita mengajak yang baik, bukan mengajak yang buruk. Jadi barangkali acara ini ditaja oleh Gus Nurdin. Mudah-mudahan ke depan ini muncul profesor-profesor baru, dan profesor-profesor itu sebenarnya setiap diri kita ada potensi profesor. Cuma sejauh mana usaha kita untuk jadi profesor. Ya. Ada retak tangan kita profesor, ada retak tangan, tapi usaha kita untuk mendapatnya gitu. Baik mulai ini sebenarnya sudah ada retak tangannya, usahanya lagi mungkin lebih kuat lagi. Ya. Jadi apalagi yang sudah 4C, 4B mungkin sebentar lagi bisa juga. Jadi mudah-mudahan potensi kita buka sekarang ini ke depan, mudah-mudahan sebelum kita pensiun kita sudah profesor. Ya Pak, kalau yang berumur seperti Pak Adinata masih 40 masih lama. Wah, kalau Pak Jalani sama dengan saya. Ya jelas seumur sama saya, Pak Jalani, Pak Gopur, apalagi ya, Pak Sukiat. Nah itu umur kami sama itu. Beda saja. Semuanya Bu. Kalau Pak Gopur itu beda 3 hari. Duluan dia lahir baru saya. Nah, tahunnya 70 tahun 70 bulan Juni kami. Beda 3 hari. Dia lahir, habis saya lahir. Bisa dikomunikasikan ya. Tapi masih ada potensi Pak Gopur menjadi profesor. Ya. Insyaallah tahun depan dia kuliah S3 2 tahun selesai. Nah, ini dan cukup demikian kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala dan amalan Allah Taala berjalan dengan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah yang telah menemukan kita di nuansa suasana yang berbeda. Beda sekali hari ini Bapak Ibu, walaupun masih orang lama tapi auranya sudah mulai kehilangan aura rektornya gitu.
kepalanya sudah mulai nampak aura-aura guru besar, aura-aura profesor. Yang manja apalagi yang sedang mandi semakin terlihat gitu. Ya ini adalah sebuah hal yang patut kita syukuri karena ya saya mengatakan sudah dari 2019 saya di sini belum ada rasanya kegiatan seperti ini ya. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, profesor kita sesungguhnya. Dari beliau nanti kita akan belajar siapa skill keahlian sehingga kita tidak lagi memandang profesor sebagai tujuan tapi lebih dari yang dan bonus ya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, karena slot pantun tadi sudah diambil, saya pengen ambil slot yel-yel seperti itu sekaligus cek fokus ini. Kalau saya bilang profesor, Bapak Ibu jawab bisa. Ya. Saya bilang Scopus, Bapak Ibu bilang pasti. Tapi pastinya pakai insya Allah dalam hati ya. Kalau saya bilang academic writing, Bapak Ibu bilang yeay. Kapan lagi orang tua milenial kan? Oke Bapak Ibu, kita mulai. Profesor bisa. Scopus pasti. Academic writing ya. Oke, terima kasih. Di hadapan kita bersama sudah hadir narasumber kita. Saya yakin tidak asing lagi bagi kita, hanya saja hari ini semakin terpancar ke bawah dari beliau karena setelah dia SK ahli dalam bidang sosiologi antropologi budaya, sehingga ya tidaknya mampu mendamaikan problematika sosiokultural beliau dengan akulturasi, mistisisme dan religinya. Karena saya melihat dari beberapa tulisan beliau, 45 artikel yang saya baca di Scopus itu rata-rata bicara masalah mistisisme dalam tradisi budaya dan berkaitannya dengan agama. Beliau juga kalau kiprahnya dalam struktural saya rasa tidak perlu dilakukan lagi, sudah berkeliling kemana-mana di provinsi ini, mulai dari WD, Sekretaris Ketua LPM sampai sekarang hari ini sebagai Ketua LPM. Juga tak lupa beliau juga sudah menjadi nasional dengan menjadi sebagai Ketua Rumah Jurnal Indonesia hari ini. Dan saya yakin banyak sekali jurnal-jurnal yang ada di bawah tangan beliau, yang sebelum beliau. Tak berpanjang-panjang, saya rasa kita butuh 50 menit sampai 120 menit ke depan pencerahan dari beliau. Kita persilakan dengan selamat waktu yang tepat pada Dr. Askuat dan Waalaikumsalam. Mantan sekjen ya. Mantan Kapolri yang menjadi sekretaris. Kalau DSA itu memang kesimpulan kesepakatan. Kita DSA punya kesepakatan, siapapun ada jabatan apapun dan tiba saatnya harus kembali ke Kapolri, karena mengingat kawasan tidak banyak, jadi tidak melihat apakah dia pernah menjadi apa dan dengan gelar apa, karena memang biasa tinggalnya tempat kita Pak Al yang bisa bagaimana? Bukan salah 5 kan? Belum 4 lagi sebenarnya. Saya Pak Al yang kelima tadi Pak Abu bulan depan pensiun. Ya. Yang kemudian bulan tahun depan pensiun. Jadi sudah memang kita berempat sudah dihitung. Jadi makanya mungkin bulan depan Pak Al yang akan Kapolri. Nah itu baru saja. Insya Allah. Jadi memang, jadi kalau desa jangan dipandang mengambil ketua Kapolri dalam persoalan jabatan, tidak, ini kepada persoalan penyelamatan Kapolri, karena memang sudah tidak ada orang. Jadi mungkin diakui karena orang pilih, tidak ada yang mau pulang kampung.
Jadi akibatnya masuk dia dengan gitu. Nah, saya sebenarnya tidak berniat jadi narsum karena statusnya peserta dan sudah ditanyakan oleh Bu Ica. Ini siapa mau ada nama yang sama di dua tempat, nggak boleh sebenarnya. Makanya Unas kita sebenarnya mau foto-fotonya dari pakai baju bagus, foto-foto, habis itu kita jual gitu. Dan tapi ya paling tidak sharing lah berapa bisanya. Dan memang saya katakan hari ini saya ini disuruh, padahal hari ini saya ada di Jakarta untuk menyelesaikan prosedur di KDP untuk sertifikasi dosen. Jadi saya masih dosen di Jakarta karena kadang-kadang di buku saya, jadi anggota yang belakang itu nggak ada dapat info, jadi kita forward terus nanti ke Adi Padi dan Aulis. Jadi saya ditelepon dari Jambi dan beberapa ketua LPM dan anak-anak ya dilakukan rumah seperti itu. Jadi dia bilang jangan sampai setelah tak menjabat lupa rumah sendiri kan. Jadi jadwalnya jangan hari ini, tapi Jumat Sabtu. Jadi siapa untuk memastikan terus jadi yang benar memang ketua LPM. Misalnya dari Selasa jadwalnya itu Minggu, Senin, Selasa. Rabunya pulang, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi memang betul-betul nggak ada hari karena PKDP-nya di bulan depan, di minggu depan tanggal 7. Kebetulan saya ketua panitia tahun lalu, dan tahun ini masih cuman saya masih mau enggak karena kelolanya berat mas. Mengelola peserta 11 yang ada lumayan besar sekitar 1 M dan harus diselesaikan. Jadi hari ini kita mengirim beberapa orang untuk ke sana, tapi sebelumnya sudah dimulai kegiatan yang mereka tidak ada di grup. Jadi kalau ada form dan lainnya saya harus forwardkan. Ini Diana hari ini duduk saja, tapi saya paham dengan kondisi narsum karena memang kalau JP-nya nggak cukup nanti full itu jadi masalah. Jadi mau tak mau saya ditaruh sebagai nama narsum untuk memiliki full sebenarnya saya bukan sebagai narsum. Jadi peserta yang tidak kelaskan sebenarnya nanti turun kelas lagi. jadi begitulah keadaannya. Dan kebetulan narsumnya sedang masih di pesawat sepertinya karena 2 kali delay. Pak Ikan barusan lihat kemungkinan baru mendarat 4.30 kalau tak ada perubahan. Hal yang sama teman saya dari Palembang juga baru mendarat di Jakarta yang ikut PKDP dari jam 9 tadi pagi. Jadi saya nggak tahu mengapa pesawat ada delay semua hari ini. Barusan lihat Pak Jamil dengan saya baru sampai di Jakarta karena dari jam 9 tadi sudah di Bandara Palembang. Jambi juga barusan telepon dari jam 3 dia baru sampai Pasuruan saya sudah tahu. Jadi kayaknya hari ini pesawat pada delay. Kebanyakan atau kenapa seperti itu. Nah mungkin kita sekedar berbincang-bincang saja lah, berbagi pengalaman. Jadi mungkin Bukwil yang banyak pengalamannya Bukwil. Ya paling tidak kita punya pengalaman seperti tadi Donasti. Pengalaman pertama Diskokus wajib ditolak dulu. Kalau nggak pernah ditolak, tapi memang menulis itu perlu mental lah saya pikir ya. Jadi tak apa-apa ditolak Pak Sudian, kan dari depan kita ditolak. Ya, kalau di depan kita tolaknya baru kita kan. Nah, kan kita nggak tahu siapa yang menolak masa bodoh. Jadi memang persoalan mental perlu dipersiapkan dengan baik. Bukwil 1 kali tolak baru ya, 1 kali tolak dan masuk sekarang ke organ Art Humanities sudah setahun. Jadi mereka cabangnya itu biasa. Pak Mas Luki sudah 1 tahun setengah di Kogan Art Humanities. Complete review tapi tidak kembali. Nanti Bukwil ada cadangan. Kita sudah submit awal bulan lalu, awal Juli di kemanusiaan, sekarang sedang review. Artinya sudah ada 1 tahap untuk Bukwil di kemanusiaan, di 3 di USM, University Science Malaysia. Tapi sebelumnya kami sudah rapi dengan Bukwil. Kami masuk ke Tamadun. Jadi kemudian tanya siapa yang masuk sebelah saya cuma masuk Tamadun. Saya lupa Tamadun itu pure sejarah. Baru masuk langsung di reject. Dan akhirnya kita alihkan ke kemanusiaan dan sampai Indonesia sekarang sedang di review. Bukwil punya pengalaman ada 3 reviewer di Sangit, di Sangit. 2 rejected, 1 revisit akhirnya ditolak. Dan seterus kita coba ke Program Humanities sampai sekarang belum ada kabar. Jadi berbagai pengalaman. Dan Pak Afrizal sehingga saya pernah di Sakofah sudah separuh jalan rejected, 2 kali perbaikan rejected. Jadi memang begitulah dunia artikel.
Jadi kalau di dalam negeri lumayan parah lagi, bisa setahun 2 tahun tidak diapa-apain, tidak disentuh sama sekali. Itu di dalam negeri. Jadi memang enak di luar sebenarnya. Kita cari jurnal-jurnal yang cepat respon. 1 bulan di-reject, 1 bulan di-reject, itu lebih baik daripada 10 tahun dan juga di-reject. Lebih menyakitkan. Nah, mengapa itu penting? Karena khawatirnya dia out of date. Kita riset 2022, 2 kali reject, 2024 artikel sudah tidak update data. Jadi ini persoalan dalam saya pernah mereject artikel Palembang di artikel karena datanya sudah 5 tahun sebagai reviewer jurnal. Jadi memang maka kita perlu mencari kecepatan. Tapi hati-hati, hari ini banyak artikel cloning, Pak Kapitanas. Saya kemarin berarti di Bali kebetulan saya pertemuan PKDP, Rabu, Kamis, Jumat, dan bersamaan dengan sidang besar. Jadi saya sempat cerita dengan Aku Zaki, sepeda makan. Kita dua, yang pertama dengan yang dari Jogja, Nur Haidi Hasan. Rupanya penilai urusan itu Pak Rawang saja nyawanya. Jadi yang ramai-ramai yang disebut dengan tim besar itu pakai UNAS. Nah tapi dimakannya cuma 4 orang saja manusianya. Mujib, Nur Haidi Hasan, Ahmad Zaki, Sutikno dari UNES. Jadi 4 orang itu yang menentukan apakah lolos atau tidak lolos. Dan banyak jurnal yang cloning, dan Indonesia sudah banyak di cloning, izin sudah di cloning. Jadi orang bayar, ada yang sampai 65 juta Pak Ali. Dan itu rejected sampai itu karena dia cloning. Jember kena itu, dosen Jember. Jadi hati-hati sekali kita masuk seolah-olah jurnal itu asli, tetapi dia cloning. Dan itu dicari oleh reviewernya, oleh penilai, tidak ketemu. Nah itu banyaknya mahal, sampai 60 juta, 30 juta. Saya lama cerita dengan mereka di Jumat pagi. Kebetulan kita kan bulannya di Jumat, sarapan paginya sempat tarik. Saya sarapan pagi baru pertama sesi 1 dengan Pak Nur Haidi Hasan, sesi kedua baru dengan Aku Zaki. Jadi maksudnya saya pindah tempat. Yang pertama awal dari luar, sambil merokok, ahli hisap. Setelah itu pindah ke dalam, ketemu Aku Zaki sampai jam 10 lah. Kalau waktu tidak lama, karena saya ikutnya sampai jam 12. Nah, saya kembali jam 3. Jadi begitulah mereka ceritakan tentang persoalan jurnal yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia macam-macam. Nah, di Cina masih banyak lagi. Sekarang ada katanya masih ada sekitar 1.000 yang perlu dinilai. Ya, tapi banyak yang juga sampah sebagiannya. Ya misal ada masih LOE. Ini dengan menganggap berharap ada kemudahan. Ya. Tak tahu. Sekarang kemana rapatnya agak rapat, agak lebih sering. Oke, ya inilah nasib kita pusing di depan laptop. Nah, kalau subuh nulis, kalau di dosen lebih enak dengan mahasiswa nulis, ketika kita puyeng. Ini yang kita alami, sama-sama lah puyeng. Di sini kan ada 2 mantan hias ini. Kan tidak mantan hias kan, bukan hias sekolah kan? Yang satu lagi kan, ada Bu Uin dengan Ridwan Hasbi. Saya tidak tahu pola yang kedua. Kalau kami Pak Al di yang pertama, kami dikasih waktu cuma 4 hari dan wajib selesai artikel. Memang gas agak kencang dalam memproduksi anak didiknya. Jadi kami masuk dari jam 8 pagi sampai terserah. Saya sekaman dengan Mas Luki. Mas Luki itu jam 3 pagi sudah menulis depan. Dan saya tidur. Saya masih tidur. Kalau keluar, Google sudah di depan laptop lagi dan saya tetap masih ketawa-ketawa terus. Tidak begitu peduli. Ya, karena memang sungguh sebenarnya menulis. Yang lagi apa? Ya, jadi memang sebenarnya menulis itu ternyata salah. Ya ternyata bisa Pak. Jadi saya mungkin orang yang tidak punya draft. Waktu ke Jogja itu saya nol, betul-betul nol. Saya bawa laptop CD, judul tidak ada, apa tidak ada, hanya saya bawa direct. Semoga sampai di Jogja saya punya judul. Kalau yang lain siap, Will siap, Bu Eliadi siap, Mas Luki siap. Saya itu tidak siap. Hanya berdoa saja sepanjang jalan. Ya. Hari Selasa, kita sampainya Senin sore, malamnya kita istirahat ya, tidak ngapa-ngapain. Selasa pagi mulai pembukaan, orang sudah nyetuk judul, saya mesti stres. Mana ada buat judul nggak ada gitu kan?
akhirnya kepikiran saya punya riset Salafi pada waktu itu satu. Yang waktu itu sebenarnya bukan riset saya, riset PPIM Jakarta, riset PPIM, dan saya kebetulan diminta sebagai peneliti Kota Pekanbaru oleh ini Khotimah pasti ingat, oleh media Zainul Bahri. Waktu itu beliau PPIM-nya riset. Dan akhirnya saya coba ajukan saya dan sudah dilanjutin, gitu kan. Begitu dapat yang ditulis dan akhirnya saya bisa menyelesaikan tulisan itu dalam 4 hari. Karena satu pagi kita sudah tusuk-tusuk hidung. Ini zaman COVID. Apa namanya? Vaksin, swab. Nah, jadi pagi-pagi Sabtu kami sudah ke rumah sakit untuk swab. Jadi dan malamnya jalan sebentar ngopi. Jadi malam minggu punya pulang. Jadi waktu yang menerima adalah Selasa, malam Rabu pagi sampai malam Kamis, Jumat sampai malam Sabtu. Dan itulah yang menulis dan ternyata selesai. Makanya Pak bilang one day, one paragraph. Ya sebenarnya cukup 3 paragraf. Jadi kelemahan kita menulis memang terlalu banyak bercerita, kemana-mana perginya gitu kan. Dan memang menulisnya dibalik. Saya baru sadar itu. Kalau dulu kita menulis dari penelitian baru menulis. Sekarang nggak, nulis dulu baru meneliti. Nulis dulu baru meneliti. Sehingga kita tahu data apa yang kurang. Nah, kalau kita neliti dulu baru nulis, ternyata data kita sampah semua. Nggak berguna tuh, Google itu tanya itu. Begitu nulis, datanya kurang kan enggak? Akhirnya kakak kembali lagi ke bangkinan. Kan begitu kan? Ternyata nggak lengkap. Jadi memang ternyata menulis itu lebih baik menulis dulu. Dan dia berbalik Pak Adi. Menulisnya bukan dari pendahuluan. Iya. Dari Menulisnya dari hasil. Jadi harus dibalik memang. Kita menulis dari pendahuluan, dapat judul, tulis hasil dulu. Nah dari hasil nanti baru turun ke pendahuluan, baru dia metode pendahuluan, riset metode, nanti discuss, kesimpulan, baru seterusnya. Jadi memang menulisnya dibalik. Nah kita suka menulis dari pendahuluan, orang menulis dari hasil. Makanya kita nggak selesai dibalik. Jadi saya makanya nggak begitu meneliti sekarang. Saya lebih cenderung menulis dulu. Setelah dia menulis datanya kurang, baru saya cari data yang baru. Alhamdulillah kita dengan Google terbit satu di Pereden kak ya. Pereden itu cuma saya dah gini Google, tulisan Google semua. Saya cuma sekedar diminta tolong Pereden, dan kemarin terbit Cinta 2. Kemarin juga terbit satu baru saya di 4 detik bersama dosen psikologi juga Cinta 2. Saya juga cuma tolong bacakan saja punya Google, dan revisinya tidak berat, saya tidak berat. Yang di Pereden yang kosmografi ya, yang perempuan yang dulu nggak lewat mana-mana di pasar saya kan. Yang di Pereden ini jurnal yang sudah terindeks di WOS tapi WOS menengah kaca, bukan WOS itu ada 2 peringkat, ada SCI, ada SSCI. Jadi kita harus paham betul dengan jurnal pemeringkatan, jangan sampai kita dijual orang. WOS itu ada beberapa peringkat, ada yang disebut dengan WOS ESCI, ada SSCI. Nah yang kita punya itu ESCI kak. ESCI belum bisa digunakan sebagai syarat guru besar. Nah, tetapi dia sudah internasional dan bisa dimasuk Sinta, dan kita punya ID. Maka saya bilang gue buatlah ID Pablon. Nah supaya nanti di Sinta bisa di-insert Pablon. Nah yang tinggi itu kelasnya SSCI. Di Indonesia nggak punya satupun jurnal yang SSCI. Begitulah beratnya WOS itu di atas Scopus. Kalau dulu dia namanya, kalau kita di Malaysia ISI Thomson Reuters namanya dulu, dibeli oleh ya, maka dia menjadi sekarang dia menjadi WOS namanya. Nah dan ini kalau ini tergantung masih buil. Pereden ini satu bundel lagi lepas ke Scopus, 1 titik. Scopus itu ada 7 tahapan penilaian, 1 lagi titik, maka jurnalnya akan lolos Scopus dan artikel buil bisa dipastikan terindeks Scopus yang terbit. Karena saya diirimi oleh editor in-chief-nya. Kebetulan saya review di sana di Pereden. Jadi saya reviewnya ya sudah. Saya kan tinggal WA saja. Jadi tinggal satu bundel saja lagi, 1 bundel terakhir. Kalau ini lolos 1 bundel terakhir, maka Scopus dan Google bisa dipastikan terbit di jurnal Scopus. Kayak GPI lah, GPI-nya Pak Bu Zaitun. Bu Zaitun kan terbit GPI, Jurnal Pendidikan Islam di Bandung, itu 2019. Itu belum Scopus, Sinta 2. Nah begitu dia Scopus di 2022,
maka coverage-nya sampai 19. Jadi saya itu kan menggunakan pangkat itu kan yang 2019 itu kerusakan sekarang. Karena dia coverage-nya. Nah kalau mobil lebih dekat lagi. Karena kalau 2023 itu jauh lebih sekian. Nah sedangkan 2002 saja 2022 JPI itu skopos dia coverage Kak. Di pas skopos itu kan dia coverage dari tahun berapa ke tahun berapa. Ya, jadi bursa itu kebetulan coverage ya. Nah itu yang diajukan sekarang menjadi berkas bursa. Kita tidak tahu gimana nasib, tapi yang jelas saya ingin bayangkan kita harus memilih jurnal-jurnal yang berpotensi. Nah jurnal yang saya masukkan ke Bukit Tinggi bersama Pak Darko dan Pak Saifullah, Islam Realitas, Islam Realitas itu juga maju ke Skopus. Kebetulan saya juga reviewer di Islam Realitas. Ada beberapa jurnal yang saya lihat di sana, kan? Kemudian mencari peluang pengakuan di sana, jadi membuat jalan. Oke, jadi dan yang sedang berproses punya Pak Buwil adalah ini kemanusiaan. Semoga saat ini tidak akan terlalu lama direview oleh para reviewer dan memang di luar lumayan ketat ya reviewnya. Kalau ada yang sampai 5, satu artikel itu dinilai oleh 5 reviewer. Kalau saya punya 3 itu kebetulan nasibnya lebih baik dari Bu Wil 3, 2 nolak, 1 revisi. Kalau saya kebetulan 2 revisi, 1 yang nolak. Jadi bisa kesempatan kebaikan. Jadi makanya kalau saya jurnal luar itu dia reflect itu namanya. Jadi kalau 2 kita kirim, 1 revisi, 1 nolak, maka dia akan kirim ke review ketiga. Nah review ketiga inilah yang menentukan apakah kita itu revisi atau reject. Ya, tapi kalau dua-duanya sudah revisi itu selamat. Nah kalau mungkin kasusnya 2 tolak, 1 revisi dan lumayan saya tak tahu 8 bilang mungkin sebenarnya bagus ditolak itu bukan sedang berapa. Kalau ada bagus kalau ada catatan. Nah catatan itu kita perbaiki, kita kirim lagi di tempat yang lain. Jadi nggak perlu berpatah hati kalau ditolak. Jadi ini saya ingin katakan sabote emosi dulu lah. Jadi kalau kita tak siap ditolak, tak usah kirim jurnal. Itu syarat pertama. Itu syarat pertama. Kalau tak siap ditolak, tak usah kirim. Sebab nanti sakit hati. Jadi ini juga persoalan kebesaran hati setiap orang ya. Jadi kalau kita tak berbesar hati itu nanti kebakaran orang dan lain-lain, nggak usah kirim. Pasti kita sakit hati. Jadi kalau kita siap dengan tolak dan tolakan itu nggak ada masalah sih. Ya jadi mungkin yang Bapak Ibu saya lihat kan sudah banyak yang punya draft ya kemarin yang dilihat di grup kan, artinya nanti Pak Mustaqil yang akan mereviewnya. Jadi memang kalau dia Pak Iwan memang tidak kalah memperbaiki draft, tapi bolanya menulis di tempat, jadi memang lebih stres. Kalau ini lebih santai. Jadi kalau ikut pola Pak Iwan banyak yang sakit di tempat. Dan yang dakwah kalau ikut 5 tahun dosen dakwah itu ada yang sampai di sana sakit dan tidak bisa ngapa-ngapa sampai di Mekah. Jadi kami kebetulan angkatan kami 666 sehat semua, yang datang sehat pulangnya. Tapi ada beberapa orang yang selama di sana 2-3 hari sisanya sakit.
nggak bisa di kamar. Dan itu sehingga saya jalan dari dosen dakwah 2022 yang dikirim oleh Pak Dekannya yang di bawah kawalan Pak Mas Duki. Jadi laki-laki ya. Ya, tapi memang sebenarnya luar biasa Kak. Berat kepala itu karena kita kan modelnya nulis seperti ini, nulis dia briefing begini cara nulis pendahuluan, udah tulis. Nanti jam 10 dia datang lagi, di briefing lagi, begini cara menulis literatur review, udah kita nulis. Nanti siang briefing lagi, ini metodologi, ada 1 jam kita tinggalin nulis gitu. Nah kalau itu memang stres, saya harus akui saja, tapi hasilnya bagus. Ternyata kita bisa menulis artikel yang bagus itu tak lebih dari 1 minggu. Itu yang saya pikir, artinya kita punya kemampuan, itu yang ingin bayangkan. Jadi dengan kemampuan kita tidak perlu terlalu cemas. Cuma bagaimana cara mungkin kita mendapat tempat yang baik, semangat yang baik, dan memang apa namanya itu tidak pun kalau by one dia tidak boleh membawa draft. Nol, harus nol, betul-betul nol. Nah, jadi kalau mungkin tak tahu belakangan, kalau belakangan orang membawa draft, mungkin di sana juga. Sebab di bawah draft kita punya membawa draftnya. Jadi kami memang hampir menulis tidak melihat literatur, betul-betul mengarang indah. Akhirnya terhindar dari plagiasi. Jadi 5.000 kata itu sepertinya 80% itu adalah menulis dengan mengalirkan kayak wartawan. Nah, kutipannya nanti bisa ditempel. Usulkan, tapi memang modalnya membaca dulu. Nah, kalau memang tidak pernah membaca literatur sama sekali, pasti out juga. Jadi artinya makanya kita menulis tetap tidak pernah kita lakukan. Nah, jadi kita tulis dengan baik begitu kan. Nah kalau yang revisi seperti ini pasti puyeng Pak Ridwan Nasbi, pasti puyeng baca catatan saya, pasti puyeng gitu loh, pasti puyeng. Sebab polanya sudah mulai hias, saya lihat mulai hias, tapi menyusun paragrafnya Pak Ridwan belum dapat. Pak Ridwan belum dapat disusun. Polanya hias tapi belum dapat. Jadi akhirnya pertama bisa Bapak ingatkan. Nanti kalau dicontohkan kita lihat. Nah, dalam menulis itu satu alinea itu hanya boleh 1 ide. Yang kita sebut dengan bermain ide. Dan diikuti oleh 3 sampai 4 detail sentence namanya. Yaitu paragraf, kalimat penjelas namanya. Jadi tidak boleh satu alinea itu ada 2 sampai 3 ide. Dan panjangnya maksimum 12 baris itu paling panjang. Paling pendek itu 10 atau 8. Jadi tidak ada kalimat, tidak ada alinea yang 3 baris, tidak ada alinea yang 4 baris atau 5 baris, dan tidak ada alinea yang 20 baris. Dan saya tak bisa tampilkan, saya itu ada di sini. Tapi nanti bisa kita lihat mana ide sebenarnya dan mana uraian ke bawahnya itu. Ini kebetulan tadi di pintu saya minta pendapat karena mobil sudah sering gitu. Nah polanya dapat, polanya susunannya ada, meskipun ada beberapa yang ini template-nya dapat saya lihat, cuman isinya yang belum muncul gitu kan. Nah nanti biarlah Pak Mustaqim, bagian Pak Mustaqim. Saya kan yang umum saja lah. Dan begitu Pak Moderator, ya namanya juga pendamping. Nah, silakan. Tadi apa yang contoh kan paragraf ini, donasinya dari mana contohnya? Izin beliau dulu. Boleh kita boleh membuka sesuatu tanpa yang punya. Sekarang ada. Yang merasi boleh. Yang paling terbaru, yang merasi. Ya, merasi. Nah, secara umum saja loh. Nah, kalau di sini saya buka, kalau tadi saya nggak berani. Besar itu. kan contoh kan. Ini contoh, tapi kan beliau nanti kan Kan ada orang yang nggak. ya ada orang yang nggak mau di gimana Ustaz? Boleh silakan. Saya tahu sempurna ya, tapi itu. Yang sebelum terbit bisa kita pelajari. Ini komen saya di atas.
Judulnya revitalisasi merasi dalam penjodohan. Jadi tidak lokal ya. Saya katakan tidak dijelaskan konsep ini seperti apa. Termasuk penjodohan itu kan bisa bermakna apa tuh Ustaz? Termasuk bermakna swing itu ya. Satu kata bermakna ada NDT. Sebab Ustaz melihat penjodohan itu adalah semacam takdir. Sementara dalam konteks bahasa saya itu untuk orang yang dijodohkan. Ya itu namanya itu berbahaya kata-kata yang digunakan seperti ini. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan istilah. Mungkin ini Kak yang saya lihat. Oke, terlalu banyak ide dalam hal ini penjelasannya terlalu tidak fokus. Apa sebenarnya yang dijelaskan? Fokus pada hal tersebut beserta rujukan yang memadai. Oke, kita cek. Merasi dalam penjodohan sebagai agama lokal telah menjadi isu duka cita berkaitan dengan kehilangan martabat dalam ini berat. Ini statement yang berat. Rujukannya mana? Jadi tidak sesederhana itu membuat satu statement. Merasi dalam perjodohan sebagai kearifan lokal knowledge telah menjadi isu duka cita. Isu struggle berkaitan dengan kehilangan martabat, loss dignity, kan? Terus ini dapat risetnya dari mana? Siapa yang mengatakan dalam proses tahapan pernikahan? Apakah statement pribadi atau tidak boleh? Ini Kak, namanya apa nih Kak? Ini kan fakta sosial dalam konteks lima dan dua. Kita menganggap fakta sosial. Fakta sosial itu harus menggunakan rujukan-rujukan. Ini idenya. Ini kita sebut dengan main idea. Satu kalimat pertama. Nah idealnya kalimat berikut ini adalah bukan preferensi partisipasi, tetapi isu duka-cita apa yang akan diturunkan. Jadi bicaranya tidak preferensi partisipasi dalam benar, tetapi ini ya isu duka-cita kehilangan martabat. Nah itu yang akan diturunkan dalam bentuk yang disebut dengan detail sentence. Kalau tidak akan selesai, tidak ada apa mau dimasuk yang begini. Jadi bisa begini. Nah, isu duka-cita bisa dia dari perspektif ini jelaskan berapa. Nah ini apa nih martabat? Kehilangan martabat gimana kita membuktikannya? Kalau dia jadi gini lagi kita dia lagi nih preferensi mana titiknya sampai sini. Pada saat yang sama studi mengkaji lagi kan. Nah ini dia sudah melakukan lompatan di ide semua. Nah padahal ini saja yang utamanya. Jadi barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah ya, kalau secara baris dia oke. Jumlah baris aman. Tapi secara ide dia tidak aman karena ada beberapa ide. Terus orang kan bertanya, apa yang disebut dengan isu duka cita dan apa disebut dengan kehilangan martabat? Mana upayanya? Dan apa buktinya? Nah itu dia nanti dijelaskan pada 2-3 kalimat di bawah. Kalimat terakhir itu conclusion terhadap 3 kalimat di atas dan disangkutkan kepada alinea berikut, digantung dia untuk mengantarkan kepada ide alinea kedua. Maka setiap alinea harus punya sangkutan, tidak boleh berdiri sendiri. Ini yang paling berat sebenarnya dalam menulis. Memastikan satu, maka orang hanya mengatakan yang kita pada bahasa Indonesia satu alinea atau satu paragraf terdiri daripada satu ide. Tapi kan kita tak tahu mengamalkannya. Padahal mengamalkannya seperti ini. Jadi kalimat pertama kita sebut dengan the main idea. Kalimat kedua, ketiga, keempat kita sebut dengan detail sentence. Kalimat terakhir kita sebut dengan conclusion. Conclusion terhadap yang di atas itu. Dan disambung gitu. Begitulah seterusnya. Kalinya ini. Ustaz, maaf Ustaz. Sorry ya. Nah ini alinea kedua benar. Ustaz sudah masuk kepada literatur review, cuman ya yang di atas disebut fakta sosial, yang kedua fakta literatur. Sejauh ini
Studi tentang narasi dalam penjualan hanya sebatas tahapan yang tidak penting dan tidak pernah dibuat penjelasannya. Berarti menjadi, nah ini sebenarnya dalam natural therapy yang lebih paham lagi. Yang jelas kita harus tahu dulu apa saja yang pernah disekolah tentang narasi. Nah ini berarti temanya apa sih untuk membuat literatur review itu? Jadi jangan salah tarik keyword. Sebab kalau mencari literatur itu apa keyword? Jangan salah ambil keyword di saat kita mencari literatur. Ini keywordnya apa sebenarnya? Apakah ya, ini apa keyword yang akan kita ambil dengan judul merasi dalam perjodohan? Apakah mawadah warahmah atau perceraian? Coba datanya perceraian. Makanya ada lagi dia itu. Tadi yang satu itu ada banyak mengkaji data-data perceraian gitu loh. Nah, bagaimana kita membuktikan merasi dengan perceraian? Sebab data selama ini perceraian itu dikaitkan dengan ekonomi, dengan perselingkuhan, gitu kan, dan lain-lain. Nah, sementara Ustaz mengkaitkan dengan merasi misalnya. Nah, ini kan satu hal yang harus dipikirkan betul-betul dihalusi cara melihatnya. Jadi ini di alinea 2 memang maksud saya itu polanya apa? Tetapi isinya yang belum gitu. Jadi secara susunan pola Ustaz itu oke. Satu disebut dengan fakta sosial realitas, yang kedua disebut dengan fakta literatur. Di fakta literatur ini yang nanti kelak akan diturunkan kepada bagian 2 yang kita sebut dengan literatur review. Di sini pun dimana harus banyak sekali. Misal satu item ini katakan item yang nomor 4, nomor 5 gitu. Jadi depannya kan cuma 1 atau 2. Nah biasa kita literatur itu Ustaz, satu isu bisa 3 sampai 4 bacaan untuk membuktikan kalau itu betul-betul kecenderungan itu kan. Jadi kita makanya kita harus dipastikan dulu temanya apa sih yang akan dibahas. Kalau tidak dapat, maka kita tak dapat membuat literatur dengan baik. Karena kita tak dapat mencari keyword tadi di jurnal online. Nanti kan kita mencari di jurnal ini keywordnya itu. Soal salah keyword, salah yang akan kita titip. Nah yang ketiga baru target tujuan. Ini kan 4 alinea betul saya. Ini saya 4 alinea benar. Ya, ini versi. Saya ini 4 alinea. Sudah kita benar. Revitalisasi jarang kita buat biasanya dia ada beberapa kata berkaitan dengan yang di atas. Secara kalau ini mantannya Tuan Abdullah, secara susunan masuk ke, cuma tinggal membuat isinya. Itu Kak yang disebut dengan satu ide. Kalau di kita 4 alinea saja, paling banyak 5. Kalau tak bisa 4, 5 gitu. Jadi tidak akan ada pendahuluan itu sampai 3 halaman sudah akan ketemu. Sebab pendahuluan ini hanya 10% dari panjang artikel. Kalau artikel itu 5.000 kata, maka penonton yang boleh maksimum 500 kata. Jangan lebih dari itu. Nah kalau dari itu ceramah nanti ceritanya ke mana-mana. Coba di situ kita banyak membuat kutipan. Nah, jadi maka pendahulunya berbunyi. Kalau di Scopus itu, kalau saya lihat komentar yang pernah kita dengar, di Scopus itu berbunyi dia, sound, introduction sound. Nah kalau sound itu artinya berbunyi dia, masuk apa yang diminta. Tapi ada tertentu yang komen punya sesat. Niror kata dia, tidak ada kesalahan kecil, tapi ada sesat kata komen. Artinya tidak jelas apa yang saya tulis. Tapi memang betul-betul ketat kan. Saya harus akui ketat. Jadi kalau nanti kita penulis Arabic yang pakai transliterasi, wajib transliterasi itu diminum semua. Saya kena beberapa transliterasi dulu kan. Yang saya tulis. Jadi saya lupa buat halaman pun itu isinya. Ini artikel kalau tidak ada halamannya itu masalah kecil, tapi penting juga. Jadi tidak ada yang disepelekan satu pun Kak catatan itu. Jadi transliterasi itu misalnya begini, kita short itu kan S titik bawah. Itu kan bahasa Inggris itu kan, jangan S pakai H gitu loh. S pakai H itu kan shin. Ya kan? Jadi makanya membuat translasi itu panjang, pendek, titik atas, titik bawah itu harus betul-betul diperhatikan, terutama bagi yang menulis Arab, judul-judul kitab. Saya bikin itu, artinya saya perbaiki. Kepustakaan sama, saya gunakan Mendeley terbaru ini kan hilang kota terbit. Tidak dibilang ini kok ada artikel yang tidak punya kota terbit, acak lagi satu-satu. Tapi tidak katakan ini ada rujukan yang tapi kok tidak ketemu di kepustakaannya, dicari lagi itu mana yang bilang itu. Begitulah detailnya mereka melakukan
pemeriksaan. Kalau kita memang meriksa itu ala kadarnya saja. Jadi kalau kita butuh orang yang ingin, kalau saya meriksa itu nggak sedikit ini, diakui. Jadi apa yang ada di rujukan wajib ada semuanya di pustaka. Dan kita kadang-kadang itu yang terabaikan. Ini dia terapi review. Setelah ini kan Ustaz pasti tulis biasanya metodologi. Ini kan ini metode. Nah ini nulisnya nggak perlu panjang-panjang juga sih. Beberapa ini juga hati-hati. Coba saya juga dikritik waktu itu Kak. Saya wawancara, saya tulis nama orang. Itu kan berkaitan dengan ethical clearance. Jadi mengapa Anda sebut nama orang? Artinya waktu itu saya tulis di jalan revisi. Saya sudah mendapat izin kepada yang mencari sehingga mereka bersedia namanya dicantumkan. Apa saya? Idealnya pakai singkatan, ya inisial. Jadi hati-hati. Semuanya harus punya alasan. Kalau nak aman besok buat inisial saja, jangan buat nama Zailani, misalnya Z, I, itu aja, ZL. Nah, begitu saya bikin nama Zailani, dia tanya ini kok bisa dicantumkan? Bagaimana etikanya? Nah, kalau kita di sains sosial begitu, kalau di peternakan dengan kedokteran lebih parah lagi, wajib dapat surat etika clearance dari lembaga tertentu baru boleh melakukan penelitian di binatang misalnya kan. Di peternakan kan begitu, dia tak boleh melakukan di kami kalau dia tak punya metodologi itu belum dapat lolos etika clearance namanya. Kalau kita melakukan uji yang bisa mengeluarkan etika clearance ini belum ada. Alat kedokteran lebih lagi. Kalau orang yang tinggal di kedokteran, kalau tidak ada etika clearance tak bisa diberikan konsultasinya. Seperti itu beratnya kita tidak. Nah, kalau kita kayak tadi lagi, ini habis itu juga diargumentasikan mengapa kok cuma segini respondennya. Jadi apapun yang kita tulis harus ada alasan. Nah itu harus diingat. Saya waktu itu cuma pakai 15. Mengapa kok cuma 15 orang? Kita jelaskan saja. 15 orang ini adalah mereka orang dalam. Bukan sementara saya posisinya outsider. Orang luar yang mengamati, tapi dia adalah betul-betul orang manhaj salafi gitu. Lalu dia mau terima. Kalau enggak dianggap tidak memadai. Jadi pendek-pendek Pak, luar tidak panjang-panjang, tapi cukup untuk melakukan meyakinkan mereka kalau metodologi kita itu sudah clear. Jadi tidak ada yang boleh ditulis tanpa alasan. Jumlah responden mengapa segitu, seterusnya ditulis seperti itu. Rizal ini sebenarnya nggak boleh mengulang judul yang di atas, yang di mana? Di literatur review tadi. Nah, Rizal ini memang dapatan kajian. Setelah Rizal kan ada discussion. Pembuatan tabel ini salah bukan? Pembuatan tabel tidak boleh menggunakan yang tegak ini. Vertikal ini nggak boleh. Kalau buat tabel jangan gunakan vertikal. Yang horizontal saja. Tidak boleh dipakai. Dan tinggal ini saja. Yang horizontal. Ya, yang pokoknya yang tegak ini kan semua yang tegak, bukan yang kanan. Semua yang tegak. Yang vertikal. Tinggalkan yang horizontal. Itu jurnal manapun, mau jurnal lokal maupun jurnal luar negeri sama. Aturannya sama, tidak ada yang beda. Jadi buat ada itu begini saja. Ya, tidak ada berperkiraan. Ya, jadi ini saja semuanya. Jadi buat ini nilainya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Itu saja. Jadi ini sering salah memang. Tapi biasa, cuma ini nanti kalau ternyata sampai hari technical itu mengganggu reviewer, terutama salah ketik. Dari error itu kalau mengganggu dia harus bikin. Jadi jangan dianggap salah ketik itu perkara mudah sekali. Begitu kita banyak salah ketik, dia tak selera dia harus bikin. Sudah selesai. Jadi reviewer kan lebih kejam dari kita memang kan. Ya kalau kita agak sedikit berbaik hati. Ya kadang-kadang saya kejam juga, cuman gimana lagi tengok kawan-kawan. Jadi kalau tugas sudah menilai jurnal kan barusan kan menilai jurnal di luar sekarang itu. Jadi itu kan boleh mau kasih rendah, kasih kemarin ada satu asesor dari mana ngasih ini saya WA, oh itu kasih ini kan nilainya itu kuning, saya bilang kuning. Maaf Pak, saya baru pertama kali menilai katanya. Kita kuning itu nilainya keterlaluan kuningnya, termasuk akal kan. Ini itu udah lolos itu tidak sehingga sebagian ada saya bilang di dalam, tapi saya tidak pernah kasih tahu orang. Kalau saya pada di dalam, masih saya kita nggak boleh. Tapi saya ingin saja untuk bantu karena di dalam ada beberapa dengan dia. Ya kalau sampai 2. Begitulah hidup. Ya ini sama semuanya.
Sebenarnya Ustadz ini bukan perjodohan yang saya lihat. Ini kan semacam mitos. Saya ngerti akhirnya setelah baca di ujung. Tentunya bukan berarti. Tetapi ini kan pilih tangan ini dengan pakai nama Hasbullah. H itu di tahrij itu berapa umumnya, A itu berapa, B itu berapa, dan kemudian dipasang dengan nama istri. Maka dikatakan maka kalau dia menikah hasilnya senang, susah, beranak sekian. Ini sebetulnya ke sana lagi, bukan berarti itu. Nah saya sama seperti saya baca dunia ini. Betul tak? Masih di lagi. Bukan berarti itu namanya. Itu kan adalah semacam tilik orang berdoa masa menggunakan kitab. Ya, nama Hasbullah itu pakai huruf Arab Kak. H kecil itu berapa ditarik ke bawah angka 4 poin, 5 poin. Nanti ditambah sampai ujung, ditambah nama istri, dicari dalam tabel terakhir. Kalau tambahan nama suami, nama istri, maka dapat poin sekian, tambah sekian, maka dia membacaannya apa begitu kan? Ada berapa dia? Hah? Berapa dia? Nama. Iya, nama itu punya poin seperti tadi. Dan itu berikut huruf Arab, ditulis dulu dalam huruf Arab. Nah, jadi H dengan H itu beda poinnya gitu. Nah, saya bagiannya di ujung. Nah, ini lagi ke sini bukan pada merasi sebenarnya, pada keyakinan orang dalam apa ya, yang tepat kita ya. Ya, artinya orang ini jangan berjodoh. Sebenarnya orang kalau dia menikah namanya ini maka dia diprediksi tidak akan berjodoh, bercerai karena satu panas satu dingin di sana, rumah tangganya akan cekcok. Itu ada yang begitu di masyarakat ya. Ramalan. Ya, semacam ramalan. Tapi dia ada kitabnya. Ribon. Ya, kita bujukan itu ada Pak. Ya, ada dia. Tapi kalau dalam kajian epistemologi itu bilangan Mas ya. Bilangan dalam kitab surga ada bilangan ruangan itu kan bilangan tempat, waktu, dan 3 hal sebenarnya dalam hidup ini. Ada berkaitan dengan time, space, dan number sebenarnya. Nah ini kan masuk dalam kajian bilangan, angka-angka. Sedangkan dalam kajian space itu kan tempat, dalam kajian waktu itu seperti orang pindah rumah. Pindah rumah itu kalau kampung saya itu sebelum terbang lalat, subuh. Nah orang mau bangun rumah, pilih hari baik menikah, ya itu berkaitan dengan time sebenarnya, waktu. Kalau kita nonton India kan sering gitu kan, orang India sebelum menikah dipanggil dulu. Orang Jawa juga. Iya, ini kapan menikah? Artinya sekarang kalau kita kan kata jalan hari baik ya. Tapi seperti Sabtu atau Minggu. Hari baik. Enggak, ya hari baik. Nah, tapi kalau kampung-kampung ada rumah, pindah rumah masih dihitung. Nah itu percaya. Nah, Belayar juga gitu. nah ini kan ada nih tirikan-tirikan yang boleh Ustadz ini. Tapi ini bukan merasi sebenarnya. Tapi semacam kepercayaan masyarakat itu tadi. Jadi makanya agak rumit Ustadz menyampaikan di atas bawah lagi-lagi dia. Karena isu yang ingin dijelaskan itu tidak duduk gitu. Ini kan punya perjodohan. Nah ini saya bilang ini perjodohan ini kata yang swing sebenarnya, kata yang ambiguitas, mengandung makna ganda. Perjodohan Ustadz memahami dia semacam takdir yang mungkin Tuhan jodohkan. Sementara perjodohan masyarakat Indonesia adalah si A dijodohkan dengan si B. Ini perlu penjelasan yang memadai tentang ini. Ini bisa menjadi tabir kita tak lama lagi. Bukan praktik kalau Anda ingin panggil rumah tangga datang ke rumah dengan pilihan yang seperti itu. Ini discussion tidak ada summary sebenarnya. Discussion itu adalah membuat satu tema-tema baru. Dan bisa saja ini refleksi ini sebenarnya kan bukan ditulis. Refleksi itu tetapi satu alinya dalam discuss. Ya kan? Satu alinya dalam discuss sebenarnya. Diskus itu kan sebenarnya kita mendiskaskan antara teori, konsep, hasil penelitian orang dengan dapatan yang di atas, yang besar kaitannya. Jadi ini yang dimulai nggak dapat sebenarnya, yang dimulai diskus itu lagi dari judul lalu itu masuk dalam. Sementara diskus itu nggak masuk dia ke Rizal. Nah Rizalnya ada 3, lalu diskus itu kan paling ada 3 alinya yang dan seterusnya. Refleksi itu kan kalau kita nulis disertasi itu di atas itu kan punya bagian setelah kesimpulan sebenarnya. Ada satu bagian tentang itu. Kalau kita ini yang bagus di disertasi ya. Itu refleksi sebenarnya. Refleksinya akan menggambarkan semacam ramalan lah. Ke depan misalnya kalau ini apa yang tidak akan terjadi misalnya. Itu refleksi. Nah, yang satu lagi interpretasi dana ini dipecah-pecah memang. Kooperasi rencana aksi sebenarnya jadi satu saja. Ustaz Tulis salah satu di antara itu dalam melakukan analisis. Jadi analisis itu bisa dalam bentuk kooperasi, bisa dalam bentuk refleksi, dalam bentuk yang berbeda, tapi tidak perlu ditulis title subtitle yang seperti
begini. Baru discuss. Conclusion ini bagian yang sulit sebenarnya. Jangan bilang jelas tapi tidak ada listnya. Jadi dia bagian terakhir, tetapi bukan bagian yang mudah untuk itulah yang disebut dengan conclusion. Conclusion kalau kita sederhananya saya tidak tahu. Jadi conclusion ini kalau sebenarnya kita lagi ke pangkal. Sebenarnya Ustaz itu sih mau jawab apa di sini? Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang hanya sebatas tahapan yang tidak penting dan tidak pernah dimasalahkan. Praktikasi dianggap bertentangan dengan hukum Islam dan dijadikan sebagai tahapan prosesi pernikahan yang tidak relevan. Terus saya menjawab 3 pertanyaan. Bagaimana paparan prevalensi perceraian? Kemana lagi kan? Perceraian meningkatkan dari tahun ke tahun. Bagaimana peningkatan kasus perselisihan? Lagi ya. Sampai jadi selalu memberi kuat ahli-ahli realitasi adalah memberi peluang kepada orang lain untuk menulis. Oke, begitu Kak. Ini ya, ada pertanyaan. Satu ide pokok, tapi kita yang pembahasan ini, penjelasan juga. Baru nanti konklusi. Oke. Satu ide. Ya, Bapak Ibu, setidaknya dari beberapa pemaparan tadi saya mencatat beberapa hal. Make sure for itu di jurnal, pastikan milih jurnal sesuai katanya. Kemudian ini yang menarik, ini nulis dulu baru teliti. Jadi polanya dicoba. Biasa kita meneliti dulu baru nulis sehingga plannya agak sesuai. Dan yang ketiga ini butuh tidak lanjut ke depan ini self management. Mulai dari mindnya, pikiran kita, time-nya, dan yang paling berat itu memang kolbu. Manajemen kolbunya binary revise and rejected. Jangan sampai nanti gantung hanya karena atau mengalami orang lain gitu. Karena Bumi sudah mengalaminya dan sempat stres. Hanya mau beliau pengalaman di Indonesia itu stres. Ya, saya sering nasihati beliau juga kan. Yang mengalami. Maka sebelum di kita itu harus apa? Jadi saya melihatnya begini, menulis itu sebenarnya butuh waktu untuk membaca, dan membaca itu butuh waktu dan tempat, suasana sebenarnya. Ya kalau memang kita punya canangan ke depan profesor sekian misalnya, saya pikir 3 hari tidak cukup bukan Pak. Kalau kita 1 bulan. Ya betul. Ya itu serius. Kalau 3 hari itu kalau cuma seperti luar sekolah nanti pulangnya masuk rumah sakit kan. Karantina 1 bulan. 10 hari saya rasa jadilah. Kalau 3 hari itu kalau 10 hari bisa jadi dulu. Kami sini mudah. Ini jalan-jalan nih. Iya. Dan terakhir saya pikir menulis jurnal Scopus itu mudah. Kenapa? Ya karena saya belum coba. Kalau sudah coba pasti berat. Ya. Sesuai dia ya.